Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa rekaman kembali setelah berapa lama banyak kesibukan yang saya lewati. Kali ini saya ingin sharing ke teman-teman sekalian ya. Sharing tentang bagaimana sih cara kita membedakan benjolan yang berbahaya atau tidak, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami satu benjolan atau saudaranya atau rekan atau kerabat yang mengalami benjolan, itu perlu dihadapi dengan tenang ya teman-teman sekalian ya. Jangan takut, jangan ya, tetap semangat untuk hidup. Dalam ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana kita menemukan suatu benjolan, itu kita perlu hadapi dengan tenang dan kita perlu bisa membedakan benjolan itu berbahaya atau enggak sih, gitu ya. Tentu pada saat kita menemukan benjolan, kita akan cemas ada benjolan di tubuh kita. Sama seperti saya, waktu saya mempunyai benjolan 2 di leher sini, itu saya merasa sangat cemas sekali. Cemasnya itu ya seperti rasanya tuh udah mau meninggal aja cepat waktu itu ya. Cemas, saya bisa merasakan bagaimana cemasnya orang yang punya benjolan gitu ya. Kalau dalam medis, yang namanya benjolan itu disebutnya sebagai tumor. Tumor bisa muncul di bagian tubuh mana saja gitu ya. Benjolan muncul bisa disebabkan oleh bawaan lahir, infeksi ataupun peradangan, cedera gitu, serta pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel tubuh itu sendiri gitu. Namun kebanyakan dari benjolan umumnya itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara membedakannya berbahaya atau tidak benjolan itu? Ada beberapa kriteria yang bisa kita coba pakai ya untuk menentukan apakah benjolan itu bahaya atau enggak. Pertama, waktu kemunculannya, kita perlu bisa membedakan benjolan mana yang bahaya atau enggak dengan melihat waktu kemunculannya teman-teman ya. Benjolan yang sudah ada sejak lahir biasanya itu nggak berbahaya teman-teman. Misalnya hemangioma. Misalnya benjolan hemangioma. Benjolan hemangioma itu disebutnya, bisa dibilang juga benjolan tanda lahir gitu ya teman-teman ya. Itu benjolan yang memang udah bawaan dari lahir, bawaan dari sononya udah ada benjolan seperti itu. Nah, umumnya kalau benjolan yang bawaan dari lahir itu akan mengecil dengan sendirinya seiring dengan pertambahan usia ya. Kriteria yang kedua itu kita perlu tahu penyebab munculnya benjolan. Jadi penyebab munculnya benjolan itu apakah benjolannya itu muncul karena memar, misalnya kejedot gitu ya, terus kejedot ya muncul benjolan ya, itu benar-benar benjol gitu. Itu juga perlu dilihat penyebabnya. Misalnya saya punya kawan tiba-tiba dia mengalami benjolan di sini gitu ya, tapi juga diikuti oleh satu gejala, dia gejalanya itu ya di paru-parunya nggak enak lah, ada batuk gitu ya. Terus dia coba pergi ke dokter umum, di dokter umum diduga gitu ya,
itu gejala dari TBC, dan diteruskan untuk pengecekan dari dahak gitu, dan juga di ronsen. Hasil ronsennya menunjukkan itu lebih mengarah ke TBC, dan akhirnya diberikan obat TBC. Beberapa bulan setelah minum obat TBC itu mengecil benjolannya, dan menandakan bahwa itu memang mengarah ke TBC. Kenapa? Karena bagian tubuh kita ketika ada infeksi gitu ya, itu saluran atau kelenjar getah bening yang dekat dengan organ tubuh yang mengalami infeksi itu akan bekerja dengan ketika dia bekerja lebih giat itu, karena kan kelenjar getah bening kan kecil sebetulnya teman-teman ya, kecil. Ketika dia bersatu padu berupaya mengalahkan kuman atau benda asing, itu dia akan membesar, mengeluarkan cairan getah beningnya lebih banyak, seperti itu. Nah, jadi kita perlu tahu penyebab benjolannya itu setelah apa gitu. Kalau dulu ayah saya juga mengidap kanker waktu itu, muncul benjolan setelah makan kerang rebus banyak sekali gitu ya, kerang bulu itu banyak sekali, mungkin ada 1 kilo 2 kilo kerang, karena senang sekali dengan makan kerang, itu muncul benjolan. Setelah diperiksa lebih lanjut, ayah saya waktu itu mengidap kanker tiroid. Ada benjolan di sebelah kiri kalau nggak salah ya, sebelah kiri sini, kiri apa kanan? Kiri, ingat saya kiri. Itu benjolan banyak sekali, berupa seperti anggur gitu, dan itu keras gitu, keras ditekan nggak sakit, terus juga banyak benjolannya gitu. Nah itu kalau ditekan nggak sakit itu ciri-ciri mengarah ke keganasan atau kanker gitu. Nah, selain dari penyebab munculnya benjolan, perlu lihat juga nih, di benjolan itu ada abses atau bisul atau enggak gitu, nanah atau enggak gitu. Nah, kalau ada nanah gitu ya, itu biasanya di sana ada infeksi, dan itu perlu bisa dibedah, di pembedahan gitu ya. Nah, kriteria yang keempat itu perlu dilihat karakteristik dari benjolan itu, teman-teman. Karakteristik itu bisa dibedakan bahaya atau enggaknya gitu ya. Misalnya kalau benjolan itu keras, tidak dapat digerakkan, permukaannya tidak rata dan tumbuh dengan cepat. Kalau seperti itu biasanya benjolannya berbahaya dan perlu diperiksakan ke dokter. Saya sendiri dulu mengalami benjolan itu cepat, teman-teman. Tahu-tahu ada 2 benjolan dari sini. Wah, habis mandi tuh waktu itu meraba-raba kan, aduh gede banget benjolannya. Ke dokter, setelah dari dokter ya disaranin untuk NFAB. NFAB itu merupakan satu metode pengambilan sampel jaringan dari benjolan ya, untuk diperiksa seperti di biopsi gitu, biopsi kecil. Nah, namun saya waktu itu memilih untuk tidak NFAB. Namun kalau teman-teman pilihan teman-teman untuk di biopsi, silakan. Video saya yang lain juga tidak bermaksud mengajak teman-teman untuk tidak mempercayai medis ataupun tidak mengambil jalan medis. Mengambil jalan medis ataupun tidak itu merupakan pilihan teman-teman, dan saya hanya sharing bahwa saya pernah mengalami benjolan dan saya mengambil jalan herbal. Baik, berikutnya kriteria yang kelima atau kriteria yang terakhir, ini adalah teman-teman perlu melihat gejala yang menyertai benjolan.
Kalau benjolan gitu ya, ini agak lama nih benjolannya, aku tahu-tahu berat badan jadi turun drastis, ada rasa demam, ada rasa lelah, maka itu perlu diwaspadai satu keganasan teman-teman ya. Perlu diperiksa juga ke dokter. Saya juga pernah memeriksa ke dokter juga. Eh, karena kalau teman-teman mengalami gejala yang berat badan menurun, itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Suatu keganasan kanker gitu. Eh, Perlu dicek juga apakah benjolannya itu ada muncul di tempat lainnya juga, karena biasanya kalau kanker yang ganas itu muncul primarinya atau benjolan utamanya satu tempat, kemudian anaknya itu ada di tempat yang lain. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana menentukan itu benjolan bahaya atau tidak, teman-teman bisa melakukan pengecekan mandiri terlebih dahulu. Kemudian jika dirasa atau dari 5 kriteria tersebut mengarah satu keganasan, teman-teman bisa ke dokter untuk diperiksa. Setelah itu teman-teman bisa ambil jalan pilihan untuk teman-teman ya, ambil jalan medis ataupun jalan herbal ataupun pengobatan alternatif lainnya. Semoga teman-teman ataupun siapapun yang sedang menonton video ini, yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami satu gejala benjolan, baik itu benjolan yang jinak ataupun benjolan yang ada keganasan, semoga kita semua mendapatkan jalan kesembuhan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar serta berdoa, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya manusia yang tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tinggalkan komen, sharing pengalaman kalian di video ini agar kita bisa saling berbagi dan mudah-mudahan dapat pahala jariah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.